maka akan mengalpakan pemanfaatan. Oleh karena itu, dua-duanya adalah merupakan satu kesatuan yang harus dilakukan. Nah, alasan-alasan mengapa hal itu harus dilakukan, ya, melindungi dan kemudian juga mengembangkan, maka sebenarnya yang disebut development atau pembangunan dan conservation itu secara konseptual memang dua-duanya itu saling bergantungan. Jadi kalau secara teoritik yang namanya development dan conservation itu selalu berdampingan. Dan kalau itu diterapkan untuk pemanfaatan sumber daya alam, ya tetap saja. Jadi development dan conservation dari sumber daya alam itu harus selalu dilakukan seperti di atas itu, dan dalam banyak hal itu saling bergantung satu dengan yang lain. Ini prinsip dasar atau ya tadi ya, key prerequisites itu yang telah dirumuskan oleh para ahli tentu saja sehingga menjadi satu kesepakatan. Tetapi faktanya ya ketika kita bicara ke implikasi itu sudah banyak yang dilanggar. Jadi kondisi-kondisi seperti itu yang seharusnya diwujudkan tetapi justru dilanggar. Nah, akhirnya dalam banyak kondisi, di dalam banyak hal, maka yang namanya sumber daya alam dan lingkungan itu telah mengalami degradasi, dan itu disebabkan oleh karena aktivitas manusia bagian besar, atau kalau tidak boleh dikatakan seluruhnya. Sehingga yang disebut menjaga keberlanjutan yang disebut sumber daya alam dan lingkungan seperti yang disebutkan di atas tadi itu lalu menjadi masalah, sehingga faktanya sekarang yang dilakukan adalah tidak membangun konservasi dan pengembangan, tapi sekarang itu lebih pada bagaimana mitigasi kerusakan itu. Jadi karena masalahnya di situ, maka lalu akhirnya sementara kita mengembangkan atau merumuskan bagaimana conservation dan pengembangan dan konservasi itu dilakukan, tapi faktanya itu sudah mengalami degradasi karena tidak dipatuhi, sudah dilanggar. Sehingga bersama-sama itu juga lalu yang dilakukan adalah mitigasi. Jadi sekarang ini kalau kita bicara bagaimana sebetulnya implikasi dari sustainable development itu lalu menjadi dua. Yang satu bagaimana mewujudkan tujuan sustainable development, tetapi di lain pihak ya kita tidak bisa menghindar dari fakta bahwa sumber daya alam dan lingkungan sudah mengalami degradasi, sehingga juga lalu sekarang ini adalah mitigasi. Jadi fakta yang di lapangan yang kita lihat, yang kita lakukan sebenarnya adalah itu. Sehingga
ya banyak peneliti yang mulai berpendapat itu salah satunya adalah Goodland ini. Sekarang ini limit uh, dari pertumbuhan itu, di mana dunia ini sekaligus merupakan apa nah, sumber input dan sekaligus juga apa namanya tempat limbah-limbah itu eh, terjadi di situ. Itu sudah dilampaui, jadi sudah melampaui batas. Jadi kalau sekarang kita lihat eh, dunia ini atau planet ini adalah sebagai sumber dari input dalam bentuk sumber daya alam dan lingkungan tentu saja, dan sekaligus oleh karena aktivitas manusia pemanfaatannya itu juga lalu menjadi tempat tumpukan limbah ya, dari produk-produk yang dihasilkan, dan itu sudah mencapai batas ambang. Dan sebetulnya pilihan-pilihan untuk yang dilakukan untuk menjamin bagaimana sustainable development itu bisa dilakukan itu sebetulnya sudah cukup banyak. Pertanyaannya adalah bagaimana jaminan sustainable itu pada waktu yang akan datang. Pilihannya ada dua, kita terus bisa uh, going on atau running out. Ini dua pilihan yang memang tergantung pada bagaimana aktivitas manusia sendiri benar-benar diarahkan untuk menuju sekaligus juga lalu mitigasi. Kalau itu bisa dilakukan, artinya menurunkan uh, kondisi di bawah limit, ya, di bawah limit ini, sehingga planet itu lalu akan menjamin pertumbuhan kehidupan maksudnya. Itu apa yang terjadi ke depan sangat ditentukan oleh hal-hal seperti itu. Nah, untuk kira-kira pilihan atau peluangnya akan seperti apa, gitu. Asumsi tindakan manusia sekarang tadi dikatakan pilihan-pilihannya sebenarnya sudah cukup banyak, dan bahkan orang mengatakan sebetulnya pilihannya itu sudah boleh dikatakan habis, ya itu semuanya. Jadi pilihan-pilihan yang lain itu kelihatannya sudah tidak ada. Nah, tetapi kalau kita berasumsi itu, maka kita akan hubungkan dengan bukti-bukti atau fakta-fakta sekarang yang ada. Jadi sekarang ini boleh dikatakan sebagian besar, bahkan mungkin kalau kita eh, buat perkiraan angkanya ya 80% dari produktivitas primer itu telah dikonsumsi oleh manusia. Nah, sementara itu ternyata jumlah penduduk semakin tinggi, tidak bisa ditekan, tidak bisa dihentikan tentu saja. Jadi ketika 80% dari produktivitas primer itu sudah ya, dimanfaatkan, sementara jumlah penduduk populasi itu juga uh, kecenderungannya makin meningkat, ya ini juga lalu menjadikan gambaran kalau seperti itu ke depannya bagaimana. Tadi itu apakah
sustainable development itu implikasinya akan mencapai tujuan atau sebaliknya. Faktanya sekarang sudah 80% dari produktivitas primer dunia ini itu sudah dikonsumsi. Nah, sementara populasi terus meningkat. Ini yang pertama. Dan yang kedua, pemanasan global. Pemanasan global itu dari angka-angkanya ternyata tidak menunjukkan penurunan, tapi justru menunjukkan kenaikan. Ya walaupun mungkin angkanya ya rata-ratanya tidak cukup besar, tetapi oleh karena ini adalah kondisi global, tentu saja dampaknya akan lebih luas. Nah ini dampak sampingnya atau akibatnya sudah menjadi semakin banyak. Jadi pemanasan global itu lalu hubungannya dengan iklim, perubahan iklim gitu. Dan itu sudah cukup memberikan dampak yang signifikan, pengaruh yang signifikan terhadap berbagai macam ekosistem. Ekosistem baik yang telah dimanfaatkan manusia maupun yang belum tentu saja. Dua-duanya terpengaruh oleh itu. Ini fakta kedua sebagai gambaran pilihannya tadi kita ke depan itu akan memang kehabisan opsi atau benar-benar kehabisan opsi atau dengan melihat bukti-bukti ini justru akan membuka kita untuk mencari opsi-opsi yang lain. Kemudian yang ketiga lagi adalah lapisan ozon. Lapisan ozon itu uh, sudah semakin menipis dan bahkan pada tempat-tempat tertentu sudah terjadi lubang ozon ya, sehingga fungsinya sebagai penyaring cahaya matahari itu lalu menjadi berkurang. Dan ketika itu terjadi, maka pengaruhnya terhadap kehidupan manusia akan langsung karena cahaya-cahaya yang mempunyai frekuensi yang merusak, membahayakan kehidupan manusia itu tidak bisa disaring oleh lapisan ozon. Oleh karena semakin menipis dan bahkan pada tempat-tempat tertentu sudah. Ini disebabkan oleh karena apa ya, gas-gas emisi yang ditimbulkan. Ini juga lalu memberikan gambaran kita untuk memprediksi kira-kira seperti apa ke depan. Yang lain adalah degradasi lahan, hubungannya dengan kesuburan, dan kemudian hubungannya dengan produktivitas, tentu saja semakin menurun karena kesuburannya juga semakin menurun. Itu disebut dengan degradasi. Kemudian kalau itu terjadi, ya maka hubungannya langsung dengan problem yang sekarang sedang kita pikirkan mati-matian, yaitu kecukupan pangan. Nah, juga sebenarnya adalah fiber juga, ya. Tetapi pangan saja sekarang ini sudah harus menjadi pemikiran yang cukup serius. Belum lagi ada fakta-fakta yang lain, jadi misalnya biodiversitas. Ya walaupun ini secara langsung mungkin tidak dirasakan pada kehidupan, tetapi kalau kita bicara biodiversitas, itu sebenarnya justru merupakan satu hal yang paling hakiki, karena di dalam biodiversitas itulah di dalamnya tersimpan
apa yang disebut dengan plasma nutfah atau sumber-sumber gen yang mempunyai peranan yang sangat penting ke depan di dalam rangka untuk apa namanya memanipulasi jenis-jenis baru ya yang mungkin awalnya adalah tentu yang bisa beradaptasi dengan kondisi-kondisi di atas itu, kondisi kesuburan tanah yang kurang, kemudian pemanasan global. Nah, itu eh, kalau problem diversitas juga tidak segera diatasi karena faktanya adalah banyak sudah sekarang jenis-jenis yang mulai bertambah di catatan ya di CITES itu tidak saja terancam punah, tetapi bahkan sudah banyak juga spesies-spesies yang punah. Nah, kepunahan jinpol itu sebenarnya kehilangan yang tidak bisa kembali. Jadi salah satu uh, apa namanya, kalau kita bicara sumber daya yang berkelanjutan, ya itu terbarukan itu di dalamnya itu ada elemen-elemen yang tidak terbarukan. Seperti ini jinpol itu tidak terbarukan. Kerusakan tanah itu juga sebenarnya termasuk tidak terbarukan oleh karena untuk memperbaikinya itu perlu waktu yang lama. Jadi di dalam sumber daya yang terbarukan pun sebenarnya di dalamnya ada elemen-elemen yang tidak terbarukan. Dan kalau itu hilang atau punah maka tidak akan bisa kembali. Seperti halnya juga sumber daya alam yang tidak terbarukan. Ketika sudah habis dikonsumsi ya habis hilang. Ini juga seperti itu. Jinpol atau sumber-sumber gen itu kalau sudah hilang tidak bisa kembali lagi, hilang. Kerusakan dari elemen-elemen tanah itu juga lalu termasuk yang tidak bisa dikembalikan, sulit untuk bisa dikembalikan. Ini fakta-fakta yang ada hubungannya dengan yang di atas tadi. Kita memang sudah kehabisan opsi-opsi, sementara opsi-opsi sekarang yang dilakukan itu meninggalkan fakta atau bukti semacam itu atau memunculkan ide-ide tentang opsi-opsi yang baru. Jadi kalau sekarang kita hanya terbatas pada opsi-opsi yang sudah ada, maka itu sebenarnya uh, bukti-bukti ini yang terjadi. Sehingga memang diperlukan berdasarkan atas apa yang terjadi ini, maka perlu dipikirkan selalu dikembangkan, bisa dikembangkan. Nah, kalau kita bicara dengan uh, ekonomi di dalam kehidupan ini, sebenarnya ekonomi itu telah berkembang melalui di mana rekayasa manusia itu menjadi faktor penentu. Oleh karena itu bukti-bukti yang di atas tadi terjadi oleh karena memang faktor-faktor dominan yang menentukan adalah rekayasa manusia. Nah, ketika itu
terjadi, maka sebenarnya sekarang ini sudah mulai eh, bergerak menuju ke era di mana sumber daya alam itu eh, menjadi apa namanya langka, semakin langka. Jadi dua hal itu juga lalu sebagai apa namanya rumusan-rumusan yang dikemukakan oleh para ahli akibat dari bukti-bukti yang di atas tadi. Memang sudah mulai ada pendapat-pendapat, rekomendasi yang berhubungan dengan itu untuk menjawab bagaimana sustainable development ke depan. Misalnya eh, ya pembangunannya sendiri itu eh, kualitasnya itu diperbaiki. Orang menyebut dengan kualitatif development, yaitu berdasarkan atas apa namanya efisiensi di dalam penggunaan energi dan efisiensi di dalam penggunaan sumber daya alam. Jadi sudah mulai banyak ide-ide dalam bentuk rekomendasi itu. Yang pertama, ya sekarang harus menuju ke arah efisiensi energi dan efisiensi pemanfaatan sumber daya alam. Nah, termasuk juga efisiensi di dalam uh, menangani limbah-limbah. Sehingga nanti pada kesempatan lain mungkin kita akan bicara mengenai apa yang disebut dengan hubungannya dengan ini, yang kedua ini. Ya, dengan konsepnya yang sekarang dikenal oleh banyak orang, bagi kita semua, adalah yang disebut circular economy. Dan itu turunannya menjadi circular technology. Jadi kalau budidaya ya eh, ya sirkular budidaya itu yang terus menyangkut yang ke pertama dan kedua ini efisiensi penggunaan, lalu juga ditambah dengan uh, manajemen dari limbah-limbah, termasuk juga sebenarnya uh, limbah itu yang ada hubungannya dengan lingkungan, yaitu yang disebut polusan. Jadi kalau uh, circular economy atau circular teknologi itu sebetulnya sudah dua-duanya tidak saja hanya hubungannya dengan sumber daya, tetapi juga dengan lingkungan. Karena ternyata uh, yang disebut limbah-limbah itu juga mempunyai dampak terhadap lingkungan, yaitu ketika terbentuk polusan. Nah ini sudah mulai uh, banyak disarankan oleh para ahli, dan pada banyak bagian dunia ini juga sudah dirumuskan sebagai satu strategi program, walaupun mungkin belum secara menyeluruh, tapi sudah ada. Gitu. Jadi lintasan perkembangan ekonomi itu sekarang berada di dalam dua itu. Yang pertama mulai dari eh, apa rekayasa manusia yang menjadi penentu limiting factor, lalu sampai pada era sekarang ini adalah sumber daya alam termasuk lingkungan yang mulai langka oleh karena degradasi tadi. Banyak
peneliti selanjutnya yang menyoroti itu misalnya saja isu-isu tentang uh, apa namanya ini uh, equity itu kesetaraan, sehingga constraint sustainability itu keberlanjutan itu pada tinggi gitu, atau bahkan uh, populasi itu lalu menjadi sesuatu yang perlu juga dipikirkan secara serius. Yang kedua, dampak ini juga fakta hubungannya dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Ini hubungannya dengan ekonomi atau perdagangan itu ada kelompok utara dan kelompok selatan. Ini juga uh, menjadi sesuatu yang perlu dipikirkan kalau kita bicara mengenai kesetaraan. Nah, memang itu adalah pendapat-pendapat, ide-ide berdasarkan analisis-analisis. Tetapi faktanya ya bahwa strategi-strategi yang diarahkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di dalam negara-negara berkembang itu sebenarnya juga kalau kita bicara kesetaraan itu masih harus memerlukan banyak sekali apa namanya pemikiran solusi, karena kalau dikatakan kesetaraan atau setara sebenarnya juga masih belum mencapai itu, yaitu antara developed countries dan developing countries. Strateginya itu untuk menuju ke kesetaraan itu ternyata juga tidak apa namanya mulus-mulus sekali gitu. Jaminan bahwa negara-negara yang berkembang itu bisa mencapai ya, apa nah, setara dengan eh, di negara-negara yang telah berkembang, misalnya di dalam pendapatan per kapita, kemudian hubungannya dengan kemiskinan, itu juga masih terjadi gap ya. Dan ini sekaligus juga lalu menjadi PR ketika eh, global atau dunia itu sudah harus lebih serius menangani apa yang disebut dengan sustainable development. Ini juga sudah dilihat atau dianalisis oleh para ahli. Jadi kalau kita bicara kesetaraan, memang itu juga lalu menjadi hal yang masih terjadi, menjadi PR. Nah, oleh karena itu berkembang orang mengatakan misconception. Konsepsinya agak perlu diluruskan. Jadi misalnya pertumbuhan di dalam negara-negara yang sudah maju itu
sebenarnya kalau kita lihat sejarahnya itu juga terjadi oleh karena kekuatan. Jadi kalau kita lihat negara-negara yang maju sekarang itu walaupun tidak semua itu awalnya adalah negara-negara yang ekspansif. Jadi memanfaatkan sumber daya alam yang cukup ekspansif. Kita lihat negara-negara Eropa itu Inggris, Belanda, Spanyol bahkan itu mereka berkembang seperti itu sebetulnya terjadi oleh karena kekuatan, oleh karena itu by power ya. Oleh karena itu dulu memang di dalam perkembangan eh, sivilisasi, perkembangan budaya itu yang berkembang itu alat-alat bagaimana membuat kekuatan ini, power ini misalnya saja sudah eh, sejak awal prioritas mengenai kemampuan untuk menjelajah itu sudah menjadi prioritas. Jadi kemampuan untuk bisa menjelajah maka yang disebut degradasi atau deplesi sumber sudah mulai ada karena terlalu banyak eksploitasi kayu yang berasal dari sumber daya hutan yang diambil, dieksploitasi, diambil, ditebang untuk membuat membuat sarana-sarana angkutan yang uh, lebih mempunyai power yang tinggi. Jadi sebenarnya juga uh, itu harus menjadi satu hal yang uh, diperhatikan juga. Jadi mungkin sekarang juga seperti itu. Dan kalau kita lihat sekarang itu juga banyak analisis-analisis yang mengatakan bahwa yang disebut uh, come by power itu sekarang juga masih berjalan. Sehingga oleh karena itu, ya kalau sekarang misalnya ada ketika kita bicara kesetaraan tadi, itu masih ada juga praduga-praduga interest yang menuju ke ini. Jadi kekuatan atau by power ini yang menjadi kekuatan. Sehingga ya kalau kita lihat ilustrasinya oleh pakar dari Sirat pada waktu Forum Sawit Indonesia itu kedua kelompok ini saling pasang kuda-kuda, saling pasang kuda-kuda. Jadi sebenarnya harus bagaimana bergandengan tangan untuk menyelesaikan masalah global, tapi sekarang yang terjadi itu. Jadi konsep-konsep semacam itu yang perlu nanti diluruskan. Nah, kemudian ini lalu membawa akibat tadi hubungannya dengan kalau kita mau menuju ke arah kesetaraan, ya sekarang harus ada upaya-upaya konkret. Misalnya saja harus ada transfer of teknologi, transfer of resources. Jadi negara-negara yang maju itu ya kalau memang mau menuju ke equity issues, kesetaraan, maka juga harus uh, ini dilakukan ya. Transfer of teknologi, itu transfer sumber daya itu harus dilakukan. Nah ini
terus berlanjut, ya mau tidak mau itu masih merupakan satu hal yang sering. Apalagi kalau misalnya tadi hubungannya dengan hal-hal yang sangat primer, yaitu pangan dan kemiskinan. Ya ini benar-benar harus konsepnya itu harus dibenahi. Jadi uh, dia harus berubah, ya, konsepnya harus berubah. Nah inilah yang sekarang ini kan sedang tarik menarik, sehingga itulah saya sangat tertarik pada pernyataan dari Profesor siapa dari Siraj yang kemarin presentasi di Palm Oil Indonesia, itu forum sawit Indonesia, itu yang menggambarkan kedua kelompok ini masih berada di dalam pasang kuda-kuda masing-masing. Itu sebenarnya konsep-konsep semacam itu harus dihilangkan. Jadi dengan demikian maka kalau kita bicara sustainable development dan capaian-capaian implikasinya seperti yang kita diskusikan tadi, maka kita perlu berpikir tentang apa namanya, rentang waktu harus menjadi pertimbangan. Time horizon, kapan sebenarnya batas waktu atau jangka waktu yang harus ditempuh. Karena kalau ini tidak diberikan, maka faktanya bukti-bukti yang kita sebutkan di atas tadi itu berjalan terus. Nah, lalu ditambah lagi sekarang ini sudah mulai orang berpikir apa namanya, rentang waktu. Orang sekarang sudah berpikir bagaimana agenda sustainable development itu diberi patok waktu 2030. Jadi sudah ada patokan-patokan waktu, antar-antar waktu yang harus dipikirkan. Karena kalau tidak, ya maka apa namanya, yang disebut eh, progres menuju ke sustainable development itu ya berjalan seperti adanya dengan asumsi-asumsi tadi. Sehingga eh, yang disebut sekarang ini batasan waktu itu sudah mulai digunakan sebagai satu, jadi agenda 2030. Kemudian kita sudah berpikir bagaimana agenda 2050, atau bahkan di Indonesia itu sudah berpikir time horizonnya Indonesia Emas 2045. Jadi orang sudah mulai berpikir apa yang terjadi pada 2045 dengan pertolongan agenda 2030. Jadi kalau agenda 2030 itu bisa diwujudkan, maka eh, kelihatannya eh, progres atau gerakan-gerakan menuju ke 2045 itu mulai bisa dirintis. Jadi tergantung pada itu. Jadi time horizon itu lalu merupakan sesuatu yang sekarang sedang disepakati dan rumuskan bersama. Ya memang alasan-alasannya ya ya banyak sebetulnya. Ya, kenapa rentang waktu itu lalu harus menjadi pemikiran, oleh karena sustainable development itu bicara generasi. Jadi generasi itu bicara time horizon. Sehingga
dalam strategi-strategi pencapaian sustainable development itu harus bicara itu supaya ada jaminan apa namanya hak dari generasi-generasi berikutnya itu sudah mulai agak pasti difikirkan. Jadi tidak sekedar hanya jargon, tetapi harus sudah jadi time horizon dengan apa namanya uh, generasi itu ya memang dua-duanya sangat sangat berkaitan. Generasi itu terjadi berdasarkan atas time horizon. Sehingga kalau sustainable development itu bicara mengenai generasi mendatang, ya maka waktunya harus diserapkan. Yang pertama, yang kedua itu generasi itu sebetulnya tidak apa namanya terjadinya itu tidak tegas. Ini generasi satu berhenti, generasi dua berhenti, generasi ketiga tidak. Jadi generasi, antar generasi itu sebenarnya tumpang tindih, overlap terjadi bersama-sama. Sehingga dengan demikian maka waktu juga lalu tidak bisa dibagi-bagi tegas. Ini waktunya untuk generasi sekarang, waktunya untuk generasi mendatang nanti tidak. Jadi sekarang ini antara antara generasi sekarang dan generasi berikutnya itu overlap ya, overlap. Jadi generasi sekarang mulai phasing out, kemudian diganti dengan generasi berikutnya. Nah, ini yang juga lalu mulai disambungkan, yaitu dengan apa rentang waktu yang capaian sesuai dengan rentang waktu. Nah, kemudian yang faktor yang lain itu adalah mekanisme pasar bebas. Ini pergerakan juga ya, mekanisme pasar bebas. Jadi sebenarnya juga tinggal kita melihat pasar bebas itu sebenarnya digenerate oleh karena apa? Hubungannya dengan dua kelompok negara tadi, develop and developing countries. Maka kalau itu dulu dibatasi, tadi itu by power gitu, maka sekarang mulai di anulir atau diatasi menggunakan mekanisme pasar bebas. Maksudnya supaya apa kekuatan-kekuatan itu lalu menjadi setara. Ini maksudnya adalah supaya kondisi-kondisi dunia yang sekarang masih berisi gap itu mulai dicairkan. Dalam dunia pergaulan itu sebetulnya juga uh, tidak seperti ilmu pasti ya. Jadi juga ada blessing ya, ada tidak seperti ilmu pasti juga ya. Walaupun ada prediksi-prediksi, ya. Jadi misalnya bagaimana mengenai produksi, bagaimana mengenai konsumsi, itu dua-duanya juga eh, merupakan hal yang kadang-kadang sangat dipengaruhi oleh kondisi-kondisi. Orang mengatakan itu ya blessing, kadang-kadang blessing, tidak seperti ilmu pasti. Belum lagi
masalah-masalah yang hubungannya dengan apa namanya lingkungan, hubungan dengan lingkungan itu tetap saja terbawa. Jadi ketika usaha-usaha itu untuk membuat kesetaraan tadi, mencairkan gap di bidang uh, ke, uh, pertumbuhan ekonomi atau bidang ekonomi, tetapi juga dampaknya terhadap lingkungan. Karena dua hal ini saling, saling jadi aktivitas manusia dan kemudian degradasi sumber dan lingkungan itu dua-dua hal yang saling saling berhubungan, cause and effect. Ini harus menjadi satu hal yang sekarang ini perlu dirumuskan. Nah, hubungannya dengan transfer of technology, transfer of knowledge, termasuk transfer of uh, technical skill gitu, itu sebenarnya ya masih diwarnai oleh interest-interest yang ada berbau by power tadi. Jadi kenyataannya ya ini kalau orang bicara itu ikhlas dan tidak ikhlas gitu untuk menuju ke kesetaraan. Jadi kadang-kadang ya ada sih transfer teknologi, transfer of skill, tetapi eh, justru yang ditransferkan itu banyak yang tidak sesuai, tidak tepat yang diperlukan negara-negara berkembang. Banyak seperti itu terjadi. Jadi ada transfer teknologi, transfer skill, itu yang justru uh, dampaknya adalah tidak bekerja oleh karena tidak tepat guna. Nah, oleh karena itu memang ya sekarang sudah mulai uh, bergerak ya, mulai digerakkan bagaimana tidak tergantung pada transfer itu, sehingga uh, pengembangan-pengembangan itu mulai dilakukan, ya, dilakukan sendiri, ya. Sehingga yang diperoleh adalah kalau itu teknologi ya teknologi yang tepat guna, ya kalau itu skill ya skill yang memang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan. Jadi sekarang dengan semangat kesetaraan tadi dengan bermacam-macam tindakan, apakah itu pasar bebas, kemudian apa namanya konsep-konsep yang harus berubah, mindset yang harus berubah. Tadi ya membuktikan bahwa sebenarnya yang namanya transfer itu dalam batas tertentu memang tidak bisa diandalkan. Tidak diandalkan kecuali uh, 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 ada satu gerakan dinamika di mana negara-negara yang berkembang kadarnya. Jadi dua-duanya memang ya tetap berjalan. Bukan berarti kalau itu lalu yang namanya transfer dihentikan ya ya tidak, dalam bentuk-bentuk yang lain seperti tidak seperti yang tidak sesuai tadi itu juga masih
banyak. Jadi misalnya saja eh, carbon trade, ya carbon trade itu sebenarnya juga eh, merupakan satu transfer juga, ya. Transfer juga. Hanya memang ya kalau kita lihat mekanismenya itu ya juga gitu, juga tepat gitu, perlu sesuai. Seperti misalnya tidak saja diukur dari karbon yang juga karena tujuannya adalah sebenarnya untuk menghentikan global warming, ya. Sehingga ukurannya dan juga dengan global warming itu artinya termasuk gas-gas emisi itu, sehingga ukuran-ukurannya tidak sekedar jumlah karbon yang diakumulasi, tetapi kemampuan untuk uh, mensequence trace polusi-polusi gas-gas rumah kaca itu seberapa, sehingga itu juga banyak orang yang menganggap ini sesuatu yang ya, sebenarnya hanya apa namanya jargon saja, tetapi memang eh, kalau kita bicara ukurannya ya ya jelas jelas. Jadi kalau kita ingin masuk ke carbon trade, memang harus ada ukuran-ukuran yang benar-benar memang berkontribusi terhadap misalnya apa namanya carbon dioxide sequestration, ya. Berapa sehingga kontribusi terhadap mitigasi eh, apa namanya mitigasi kerusakan lingkungan itu memang terukur. Ini hubungannya juga dengan pasar tadi, pendekatan utara selatan itu perlu diupayakan. Kalau tidak, maka memang ya kontribusinya terhadap apa yang disebut dengan kesetaraan tadi juga ya tidak tinggi, kecuali memang harus dikembangkan sungguh-sungguh menuju ke arah bagaimana supaya yang disebut gap itu bisa cair. Ini hubungan hubungan semacam itu memang kalau kita lihat dampaknya lebih luas itu tidak sekedar kepada kesetaraan di dalam upaya pengembangan ekonomi, tetapi juga sampai pada dampak-dampak yang lain yang lebih luas, termasuk dampak pada lingkungannya. Ini kalau uh, tidak dicari terobosan-terobosan untuk menuju ke apa yang disebut dengan equity itu, ya orang masih melihatnya sebagai ya masing-masing masih pada pasang kuda-kuda. Ini akhirnya banyak juga para ahli yang kemudian membuat ide-ide yang agak terumuskan gitu, misalnya masih di dalam sustainability global, pada tingkat global itu diperlukan perubahan, ya, dari konsep dari yang disebut dengan ecological and economic goals, ya, yang kemudian dihadapkan pada uh, konsep juga
yang disebut sistem sistem ekonomi ya, yang uh, yang bergantung pada apa namanya sistem-sistem tidak saja ekologi tapi juga lalu sistem-sistem ekologi yang hubungannya dengan uh, yang mendukung kehidupan sudah lebih uh, terarah lagi. Dua-dua hal ini kalau masih tetap uh, terpisah, apalagi kita masih berada pada konsep yang awal yaitu untuk tujuan-tujuan ekonomi dan ekologi, tetapi tidak secara eksplisit dihubungkan dengan ekologi yang mana adalah ekologi yang mendukung kehidupan, sistem kehidupan itu. Nah, dengan kata lain, maka ketika bicara mengenai peran atau faktor manusia, human being, maka sudah harus dipahami benar bahwa manusia itu adalah bagian ya atau bahkan bagian dari subsistem, bukan bagian dari sistem. Sistem ada subsistem dan sistem, sehingga keberadaannya, peranannya itu harus proporsional. Tidak misalnya seperti yang lalu, as if manusia itu adalah sebagai faktor yang penentu, dominan, sehingga mengabaikan posisinya di dalam satu sistem. Oleh karena itu konsepnya berubah. Jadi ekologi yang mendukung kehidupan manusia. Sehingga artinya lalu sekaligus menempatkan manusia itu sebagai bagian dari sistem, bukan mendominasi dari sistem itu yang tentu saja yang proporsional. Nah, kalau kita bicara sistem, maka sebetulnya ini ya mulai dari sistemnya lokal sampai pada sistem global. Peranan manusia itu sebagai komponen dari sistem. Secara keseluruhan manusia di planet ini juga bagian dari sistem yang berjalan di planet. Kalau kita bicara secara lokal, sistem-sistem yang ada di secara lokal, itu subsistem yang ada di local subsistem, maka manusia juga berposisi sebagai bagian komponen, sehingga ya ketika kedudukannya seperti itu ya sebagai satu faktor harus proporsional, paham supaya proporsional, artinya menghargai faktor-faktor sistem yang lain, menghargai faktor-faktor sistem yang lain. Nah, kemudian yang kedua juga kesadaran tentang bahwa yang disebut sustainability itu adalah hubungan antara ekonomi manusia, ekonomi manusia yang dinamis sebetulnya dengan ekonomi global. Jadi harus menjadi satu hubungan yang apa namanya satu dengan yang lain itu interdependent, saling menentukan. Kita tidak bisa berpikir hanya bagaimana dinamika perekonomian yang ada, tetapi juga harus bicara mengenai sistem-sistem dunia yang lebih luas,
termasuk sistem yang lain. Karena tadi itu kalau kita bicara uh, ekonomi dan ekologi, sebenarnya uh, ekologi yang hubungannya dengan yang mendukung kehidupan itu lalu tadi menempatkan bahwa manusia itu harus berada di dalam posisi sebagai bagian dari sistem. Dan kalau iya, maka dinamika yang ada hubungan dengan manusia itu juga harus apa ya, dihubungkan dengan dinamika-dinamika yang lebih luas. Jadi lalu artinya dampak-dampak negatif, ya drawback yang ditimbulkan, trade off yang ditimbulkan itu bisa dikurangi. Kemudian yang ketiga adalah bahwa ya kalau kita bicara manusia itu sebetulnya ya berkembangnya itu boleh dikatakan ya indefinitely ya, ya tak terhingga sebetulnya kita tidak ya batas-batas mana sih sebetulnya kehidupan manusia akan berakhir itu ya sekarang secara uh, ya kalau kita bicara ekonomi ya boleh dikatakan indefinite. Tapi sebetulnya apa yang disebut dengan kerusakan fungsi, ya, kerusakan fungsi itu selalu menyertai dari kehidupan manusia itu. Oleh karena kehidupan manusia itu tidak lepas dari aktivitas manusia dan selama itu ada aktivitas manusia, ya bagaimanapun juga intensitasnya itu yang disebut dampaknya terhadap fungsi ekosistem itu ada karena memang ekosistem dimanfaatkan, ya, itu ada. Hanya masalahnya sekarang bagaimana supaya ini dipahami sehingga yang disebut keberlanjutan kehidupan itu yang orang mengatakan indefinite itu lalu bisa dimanage dengan baik. Artinya antar generasi itu juga menjadi pertimbangan-pertimbangan. Nah, kemudian ini uh, ya mungkin banyak juga komentar hampir akhir ini, tapi sebenarnya ini juga lalu open. Ya. Di uh, yang disebut keseimbangan, keselarasan antara tujuan-tujuan ekonomi dan tujuan-tujuan ekologi itu uh, kalau kita menuju ke arah sana, kalau kita bicara secara teoretik juga ya sebenarnya ya itulah yang harus diwujudkan, tetapi di dalam kenyataannya itu juga tidak terlalu mudah karena kalau itu terjadi maka istilah yang digunakan itu adalah integrasi. Ya, integrasi. Jadi integrasi itu sebenarnya mempunyai ruang yang sangat luas sehingga antara keduanya itu pengembangan supaya bisa terintegrasi itu sangat situasional ya masing-masing berbeda-beda sesuai dengan kondisi-kondisinya atau sistem-sistem yang ada karakteristik sistemnya seperti apa. Ini nanti yang sebetulnya membuka mindset bahwa ketika manusia berposisi sebagai bagian dari subsistem, maka pemikirannya, mindsetnya harus menyangkut dua hal,
yaitu berpikir setempat dan berpikir global. Oleh karena itu kita mengenal apa yang disebut dengan jargon think globally, act locally. Jadi kita tidak hanya bisa bicara think globally atau kita tidak bisa bicara act locally. Kedua-duanya harus terhubung karena memang masalah planet itu uh, uh, menyangkut dua hal itu. Perubahan iklim misalnya, iklim global. Tapi sebetulnya kalau kita bicara mitigasi, ya tidak ada mitigasi global, tidak. Jadi mitigasinya ya berdasarkan atas akumulasi mitigasi-mitigasi setempat. Jadi di dalam pencapaian kita berpikir global karena kita sama-sama menginginkan planet ini bisa lebih baik, lebih kondusif. Tetapi manusia yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan jangkauan tangannya, yaitu apa locally. Jadi apapun yang dilakukan oleh manusia itu harus selalu ada di dalamnya itu ide-ide apa namanya kelangkaan sumber daya alam itu menuju ke arah sana dan termasuk juga kalau iya dalam kenyataannya itu adalah bagaimana upaya mitigasinya. Ya, ketiga hal itu yang selalu dihubungkan antara sehingga jargon apa namanya think globally, act locally itu lalu menjadi jargon juga yang tengah ketika kita bicara sustainability ya. Ya, saya kira itu yang bisa saya kemukakan sebagai mengantar barangkali untuk mendalami hal-hal yang ada hubungannya dengan bagaimana sebetulnya implikasi sustainable development dan sekaligus bagaimana tantangannya. Monggo itu nanti eh, masing-masing mendalami karena kalau eh, eh, menurut saya itu kita semua itu berada di dalam arus itu, pergerakan itu. Kita sekarang berada atau kalau boleh dikatakan merupakan pemeran aktif di dalam pencapaian sustainability itu sekaligus mitigasinya. Jadi saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pendapat, monggo silahkan. Cukup jelas, Pak. Ya, udah ya, jelas. Ini ini sebagai apa namanya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ini sebagai apa namanya? Ancar-ancar, titik ancar-ancar. Ketika nanti masing-masing mau mendalami itu, monggo silahkan nanti lebih diperkaya dengan eh, pengalaman, lebih diperkaya dengan mungkin dengan membaca. Jadi kalau tidak ada mungkin kita akhiri diskusi ini. Makasih Pak. Yes, selamat Sehat malam, selalu Pak. Malam Pak. Selamat malam. Terima kasih, Pak Prof. Untuk semuanya. Monggo sama-sama. Izin live Pak. Monggo ya kita